Eh, Rekan-rekan, kali ini saya akan melakukan eh, pengurasan radiator ya. Ini kondisi dalam radiator. Kemudian nanti akan saya isi coolant dari merek Master. Adapun flashnya itu pakai Clops. Begini teman-teman, kondisi mobil ini sudah terpasang termostat ya. Jadi mobil ini sebelumnya sudah saya kuras 2 kali, sudah saya flush dengan air bening dengan cara mengeluarkan dari housing air dari water outlet. Namun kali ini saya akan coba flushing dulu, lalu bagaimana dalam hasil pembersihan menggunakan alat flushing ini. Saya memberanikan diri menggunakan termostat karena dengan kondisi ini sudah saya bersihkan, sudah saya sekir, ganti seal clamp, ganti packing deksel, kemudian baut-baut silinder head rata di 80 Newton. Kemarin sudah saya coba sekitar 400 kilo, tidak ada kendala ya teman-teman. Baik, saya turunkan dulu air dari pembuangan bawah, kemudian saya isikan untuk cairan flushingnya. Kita tuangkan. Saya coba melakukan flushing 2 kali. Ini yang pertama, kemudian nanti setelah selesai yang pertama kita flushing lagi. Setelah selesai kita kuras lagi dengan air biasa, lalu saya isi radiator coolant ya. Sebetulnya untuk perawatan saja, untuk jangka panjang. Karena memang kondisi mesin ini sudah saya rapihkan untuk water jacketnya, untuk kebersihan di radiator udah beberapa kali saya kuras seperti biasa konvensional. Di sini nanti kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Kemudian kita running dulu selama 10 menit ya. Oke, radiator sudah saya isi penuh dengan air biasa. Ini yang pertama, nanti saya 2 kali flushing ya. Sebetulnya tidak berharap banyak, hanya untuk menghilangkan karat yang menempel saja. Posisi mobil ini sudah terpasang termostat, sengaja tidak saya lepas dulu karena kinerja flushing ini adalah saat suhu ideal mesin bekerja ya. Oke, kita nyalakan mesinnya. Kita cek dulu. Kita tunggu sampai 10 menit mesin menyala sampai suhu panas, karena ini termostat pun belum membuka. Ini kondisi air sebelum di flushing memang belum terlihat kentara karena sebelumnya sudah saya kuras menggunakan air biasa. Nanti kita lihat hasilnya setelah di flushing bagaimana. Oke, teman-teman, sengaja saya membeli 2. Pertama ini untuk tahapan pertama,
Kenapa saya berani? Karena kondisi mesin standar prosedur untuk melakukan flashing itu, pertama mesin udah sehat dan tidak ada kebocoran, kedua sudah terpasang termostat juga, ketiga saya akan memasangkan radiator ini karena ini memang harganya lebih terjangkau. Saya sengaja memilih yang warna hijau itu biar lebih terlihat, kalau ada kebocoran lebih terdeteksi. Terakhir untuk perawatan, karena sebelumnya memang mobil ini belum saya pakai radiator coolant karena melihat, saya coba dulu, gunakan dulu selama sejauh 400 kilo perjalanan luar kota aman, dan saya beranikan untuk flashing dan pasang radiator coolant karena memang untuk menjaga keawetan juga, kedua untuk kinerja juga, karena kalau memang mesin terlalu dingin itu tidak baik, stasioner juga tidak terlihat, kalau terlalu panas juga ya, jadi seperti itu karena mungkin kinerja mesin dan ketahanan mesin. Jadi untuk perawatan kedepannya gitu, nanti ini saya isikan nanti ke dalam radiator ini untuk cadangan ya. Tetap saya flashing dengan air bersih tetap ya, memang karena untuk efisiensi seperti itu. Mesin masih menyala, kita gas sampai RPM 2000 maksimal. Panas, tandanya termostat sudah terbuka. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Ini termostat sudah membuka, sudah panas dan keras, artinya ada tekanan air masuk, dan ini lebih dingin. Selang radiator bawah lebih dingin, ini lebih panas, dengan posisi termostat sudah membuka. Kita tunggu sekitar 3 menitan. Kita gas. Sudah panas. Oke, kita gas. Oke, 2 menitan lagi kita tunggu. Ini gas.
sini sudah 10 menit, saya rasa sudah cukup. Kita tunggu sampai mesin itu dingin. Nanti saya keluarkan seluruh air. Nanti saya lakukan tahap pengurasan yang kedua seperti itu. Rekan-rekan, kalau terlihat, kita fokuskan, ini kondisi setelah di flushing. Hanya kalau melihat di bagian air agak sedikit kecoklatan seperti itu ya, karena memang ini sebelumnya sudah saya kuras tapi tanpa menggunakan cairan. Berikutnya saya akan isikan lagi botol yang kedua, kemudian saya kemudian saya kuras dengan menggunakan air biasa dan saya isi radiator coolant. Ini proses flushing yang kedua, teman-teman. Kita tunggu sampai 10 menit ya. Isikan airnya sampai penuh, kita tutup. Masih dingin, termostat belum membuka. Oke, kita tunggu sampai 10 menit berikutnya. Ini flushing yang kedua. Masih pukul 8.20, nanti kita kuras lagi di 8.30. Nanti setelah itu kita isi air radiator coolant. Air yang pertama ini kita tunggu nanti bagaimana air yang kedua. Oke, ini flushing yang kedua sudah 30 menit. Ini termostat sudah membuka. Oke, kita matikan. Oke, jika dirasa sudah dingin, kita lepaskan, kita turunkan air radiator. Ini flushing yang kedua ya. Oke, teman-teman, jadi tidak ada sedikit perbedaan ya. Ini hasil flushing sampel air flushing yang pertama
Yang ini sampel air flushing yang kedua. Memang karena memang sebelumnya radiatornya itu sudah bersih, jadi sudah saya kuras, jadi hanya merontokkan air karat yang menempel saja ya. Jadi ini hanya untuk perawatan ya. Setelah ini saya akan isi air radiator coolant. Setelah saya kuras barusan, nanti akan saya isi air. Ini flushing pertama, ini flushing kedua. Ini lumpur-lumpur atau kotoran cukup banyak. Ini yang kedua, tidak terlalu banyak endapan. Yang pertama ini endapannya, ini yang kedua. Rekan-rekan, memang tidak saya video seluruhnya karena memang tidak ada yang memegang kamera. Artinya ini sudah saya kuras. Ini flushing pertama. Tapi berbeda kasus ya dengan teman-teman yang sangat kotor sekali, tapi memang sebelumnya sudah saya kuras dan posisi mobil sudah terpasang termostat. Ini flushing kedua. Ini air radiator coolantnya saya hanya membeli 5 liter saja. Ini masih ada sisa untuk cadangan. Artinya jika teman-teman posisi mobil itu sudah teman-teman kondisi baik, itu artinya selang-selang tidak ada yang bocor, radiator sehat, tidak ada kebocoran. Kemudian dalam sistem pembakaran yang terutama silinder head itu sudah sehat, tidak ada keropos. Kemudian kita lihat termostat berjalan, bekerja, berfungsi dengan baik. Nah, alangkah baiknya untuk menggunakan radiator coolant, karena memang sebelumnya mobil ini tidak saya pasang, saya tidak menggunakan radiator coolant. Harapannya sih sebetulnya untuk perawatan atau apa, untuk kesehatan mesin untuk jangka panjang sih. Memang sih ada dampak, beberapa sumber bilang bahwa suhu kinerja mesin bila terlalu mendidih maka pemuaiannya itu terlalu besar, maka saya rasa itu akan cepat rusak. Jika dengan radiator coolant titik didihnya menjadi meningkat, artinya di 100 derajat belum mendidih, artinya pemuaian yang cukup wajar yang dibutuhkan oleh sebuah sistem bakar, oleh sebuah ring piston itu, maka untuk jangka panjang disarankan menggunakan radiator coolant. Apalagi radiator coolant yang memang ada harganya, ada kualitasnya, atau yang ori-ori, saya rasa. Apalagi untuk mobil performa yang memang standar performa. Tapi ini hanya untuk mobil lawas, hanya untuk perawatan saja, untuk memitigasi gitu ya, keropos. Demikian proses kuras air radiator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama, ini kedua.